Keterangan bayan ada sodako tentang zakat dan sodako. Sekarang pembahasan sodako dilanjutkan. Berkata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, man at'ama, dia mengutip perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, man at'ama akhahu hatta yasba'ahu. Man, siapa orang at'ama, memberikan makan akhahu, kepada saudaranya, hatta yasba'ahu, sampai saudaranya itu kenyang. Kalau sebuah bahasa Sunda ada sebuah kenyang, itu bahasa Arab sabah, kenyang. Apa kenyang bahasa Jawanya warok. Kalau orang Sunda bilang sebuah jadi bahasa Arab mirip-mirip. Ngasih saudaranya makan sampai kenyang. Makannya disebut apa aja makan. Maka diteruskan wasaqahu, dan memberikan minuman hatta yarwiyahu, sampai saudaranya seger. Makan ya minum repot. Minum gak makan susah. Makan dan minum membuat seger. Kita kasih saudara kita makanan, minuman, maka kata Nabi, ba'adahullah, orang itu yang ngasih makan akan dijauhkan oleh Allah minan nar, dari api neraka. Kalau jauh gak tergila, jauh gak berasa panas, Allah yang atur. Sab'ata fanadiqa, sejauh 7 khandak. Kalau satu khandak itu lebar, tapi nggak disebut ini. Ma baina kulli khandaqaini, di antara khandak yang satu dengan yang satu lagi itu seperti perjalanan 500 am, 500 tahun. Jauh, berarti nggak disebut. Cuma kalau ditempuh jarak jalan selama 500 tahun dari sini kemana? 500 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dalam baik. Amin. Itu yang berkata Nabi. Kata Nabi, yang ngasih makan saudaranya, yang ngasih minum saudaranya, dia akan mendapat seperti itu. Enggak dikira terkira. Kalau maulid kita di sini ngasih makan tuh, itu yang menghidangin makannya belakangan. Itu duluan dia dapat pahala. Jadi panitia tuan rumah, tamu makan dulu, panitia makan. Kadang-kadang panitia duluan dulu. Kalau tamu yang datang ke rumah itu mesti dijamu dengan apapun yang ada. Tapi Abdullah bin Husain bin Thawir lagi nggak punya makanan apa-apa di rumah. Ada tamu datang ke rumah kakaknya beliau, dihidangi mewah. Ada tamunya, ikramukumullah wa izzakum. Kalau dikasih tuan rumah makan, kita jawab, ikramukumullah wa izzakum. Semoga Allah memuliakan engkau dan mengagungkan engkau yang ngasih makan. Kata tuan rumah, ini belum seberapa. Kau pergilah ke rumah adik saya, Abdullah bin Husain bin Thawir Alawi. Dia akan hidangkan kau makanan yang lebih dari itu. Si tamu penasaran makanan apa yang kira-kira. Besok berapa hari kemudian datang ke rumah adik Abdullah bin Husain bin Thawir Alawi. Sang tamu dihidangi makanan cuma sedikit goreng-gorengan. Gak ada mewah. Dan beliau tuan rumah baca kitab terus. Ada tamunya sekali-kali ngobrol. Setelah dari situ sang tamu bilang lagi sama kakaknya yang nyuruh main ke rumah itu, saya sudah main ke rumah adik kamu, dikasih makan, tapi lebih enak di sini. Dijawab, lebih enak di sini karena banyak makanan, tapi lebih mulia beliau nggak punya makanan kok masih dihidangkan seperti itu. Pada dasarnya dia nggak punya makanan lagi kecuali yang ada, tapi disuguhkan untuk engkau tamu. Siapa yang memuliakan tamu berarti beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana
yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Ini hadis sudah sering dengar kita ya, saya baca, ikutin ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah percaya. Siapa yang beriman kepada hari akhir percaya Allah dan hari kiamat. Allah fal yukrim, maka muliakanlah dhaifahu, tamu yang datang kepada dia. Muliakan dengan cara apa? Betul kata yang baik, sambut dengan senyum, tawarin yang ada. Yang enggak ada boleh basa-basi. Apa aja? Minum apa nih kira-kira ya? Kopi, teh manis pakai es, Fanta, susu, Coca-Cola, Sprite, versi ini. Karena sebenarnya dia udah suka basa-basi perlu, tapi jangan sampai basi. Hidangin kalau nggak ada yang ada. Wa qad warada fi fadli it'amit ta'am. Sudah diriwayatkan dalam hadis yang lain tentang fadlu it'amit ta'am, keutamaan memberi makan kepada orang lain. Wasaqiyul ma, dan menuangkan air minum orang lain. Nuangin. Ada misalnya kali di rumah orang lagi ada undangan, kita bantuin nuangin air buat minum orang lain, termasuk pahala. Akhbarun katsiratun, dalam hadis yang sangat banyak. Fa'alaika, maka atas engkau bihima, agar melakukan keduanya, ngasih makan dan ngasih minum. Ngasih makan dan ngasih minum. Habib pagi dan Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi yang kita baca-bacanya, istrinya tiap hari masak nasi banyak di Hadramaut. Pagi dan Muqaddam tiap pagi duha, dia duha, bininya di dapur masak. Ditanya, nasi buat siapa nih? Khawatir ada tamu yang datang, nggak ada makanan. Saya siap-siap, tamu belum datang. Tamunya belum datang, siap-siap setiap hari. Dan Allah kasih yang datang ke rumah beliau banyak makanan habis. Al-Faqihul Qudam itu tiap hari ziarah ke Nabi Allah, kubur Nabi Hud. Itu bulan Sya'ban tanggal 1 sampai tanggal 10 Sya'ban ramai yang ziarah. Nabi Hud didatangi Faqihul Qudam tiap hari ziarah. Disebutkan kana yaum minal ayyam, satu hari dari hari-hari yang ada. Al-Faqihul Muqaddam kana maridun, sakit. Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al enggak bisa ziarah ke Nabi Allah. Tiba-tiba lagi tiduran di depan ruang tamu, ada orang tinggi mengucap salam. Assalamualaikum ya Al-Faqihul Muqaddam. Badan ke atas enggak kelihatan karena tinggi, perut ke bawah kelihatan. Al-Faqihul Muqaddam bilang, waalaikumsalam, man indal bab, siapa di pintu? Anak Nabi Allah Hud, aku Nabi Hud datang kemari. Al-Faqihul Muqaddam dah ziarah Nabi Allah Hud, datangin ke rumah. Kau enggak ziarah? Memang saya tak. Nabi Hud datang, Al-Faqihul Muqaddam memang sehat. Nabi Hud pulang, Al-Faqihul Muqaddam terus sembuh. Mu'allaqul al-qalbu bainahu, hati yang terpaut keduanya. Sampai Nabi Allah Hud datang. Ini cerita tidak masuk akal, tapi itu diimani, percaya, wajib. Tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Akal kita terkecil, otak kecil, tapi iman lebih besar dari yang ada. Al-Faqihul Muqaddam datang ke Nabi Allah Hud karena Nabi Allah Hud datang ke Al-Faqihul Muqaddam karena Al-Faqihul Muqaddam sering ziarah ke makam beliau. Maka Nabi datang tahu yang datang siapa. Ya,
wajtahada fi dzalika wala ta'jaz. Wajtahada dan bersungguh-sungguhlah kamu agar bisa mengerjakan itu. Masih makan, masih minum. Fi dzalika dalam hal tersebut wala ta'jaz dan jangan berasa lemah, tidak sanggup dalam yakinkan kita mampu, insya Allah Allah kasih kekuatan. Rezeki sedikit, tapi kata Nabi, walau bisyikit tamr, walaupun korma sepotong. Sedekah bagi korma sepotong itu pahalanya gede. Ini kita korma sepotong gede banget pahalanya. Diteruskan lagi oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dikatakan, wa'alam dan ketahuilah annal qalila indallah katsirun. Sedekah yang kamu keluarkan walaupun sedikit, tapi di sisi Allah katsirun. Karena gugurnya su tioso, karena su nanti sama-sama su. Orang yang pada rajin sedekah di sono lari ke masjid Baitur Rahman. Itu masjid yang bangun dulu para wali. Kalau nggak salah ada campur tangan Cut Nyahdin juga. Cut Nyahdin di Aceh. Bikin masjid juga. Pejuang di Jakarta juga Cut memang banyak. Cutnya sama. Orang yang pada lari ke masjid selamat karena masjid. Kedua, orang itu cerita, saya di hati kalau Jumat itu selalu pengen sedekah. Jadi kalau kemarin saya mati belum sedekah lagi, saya perlu anak saya tunjuk-tunjuk sudah dikumpulkan sampah. Saya bilang, ya Allah, kata orang itu cerita, saya masih mau sedekah bagi-bagi makanan setiap Jumat.